Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katon Prananda Putra. Saya biasa dipanggil Katon. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara yang mengambil jurusan Teknik Informatika. Saat ini saya ingin menjelaskan materi tentang vektor dan operasinya dalam aljabar linear. Dan ini merupakan tugas saya dari mata kuliah aljabar linear semester 2. Oke, mari kita lanjut ya materinya. Vektor dan operasinya dalam aljabar linear. Yang pertama, apa itu vektor? Dalam matematika dan fisika, vektor adalah objek yang memiliki magnitudo atau besar dan arah. Vektor sering digambarkan sebagai panah, di mana panjang panah menunjukkan magnitudo dan arah panah menunjukkan arah vektor. Simbol vektor. Vektor dapat disimbolkan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan huruf kecil bercetak tebal, misalnya V, U, atau huruf W. Lalu yang kedua, bisa juga disimbolkan dengan huruf kecil dengan tanda panah di atasnya, misalnya sama seperti tadi, tapi hurufnya ini ada tanda panahnya di atasnya ya teman-teman gitu. Lalu yang ketiga, ada simbol berupa titik awal dan titik akhir. Jika sebuah vektor dimulai dari titik A dan berakhir di titik B, maka dapat disimbolkan sebagai A, B. Itu teman-teman. Dalam konteks koordinat, vektor sering dinyatakan sebagai pasangan terurut di 2 dimensi atau triple terurut atau 3 dimensi yang mempresentasikan komponen-komponennya sepanjang sumbu-sumbu koordinat. Misalnya vektor U dengan unsur UX, lalu ada UY di 2D atau 2 dimensi, lalu ada lalu ada U juga dengan unsur U, X, UY, lalu ada UZ di 3D atau 3 dimensi. Itu teman-teman. Lalu sejarah penemuan dan pengembangan vektor. Sejarah penemuan dan pengembangan vektor. Konsep vektor telah berkembang selama berabad-abad dengan kontribusi dari banyak matematikawan dan juga fisikawan berbakat ya teman-teman, yang juga jenius. Pertama, akar awal pada abad ke-17 dan 18. Ide-ide awal yang mengarah pada konsep vektor dapat ditelusuri kembali ke pengembangan geometri analitik oleh René Descartes pada abad ke-17. Konsep gaya dan kecepatan dalam fisika yang secara inherent memiliki arah dan besar juga menjadi dasar pemikiran ini. Lalu Quaternions pada pertengahan abad ke-19. Salah satu langkah signifikan dalam pengembangan vektor modern adalah penemuan Quaternions oleh Sir William Rowan Hamilton pada tahun 1843. Meskipun Quaternions lebih kompleks daripada vektor, mereka adalah bilangan hiperkompleks. Mereka memperkenalkan gagasan perkalian kuantitas yang memiliki komponen dan arah. Lalu formulasi vektor modern pada akhir abad ke-19, konsep vektor seperti yang kita kenal sekarang sebagian besar diformulasikan oleh dua tokoh utama, yaitu Josiah Willard Gibbs dari Amerika Serikat. Beliau mengembangkan aljabar
vektor modern yang sangat mirip dengan notasi yang kita gunakan saat ini, ya, secara eksplisit membedakan antara skalar dan vektor. Lalu ada Oliver Heaviside dari Inggris, yaitu seorang insinyur listrik, juga mengembangkan sistem aljabar vektor secara independen dan menerapkannya dalam elektromagnetisme. Kontribusi dari Gibbs dan juga Heaviside yang bekerja secara terpisah pada akhirnya mengarah pada pengakuan luas dan adopsi aljabar vektor sebagai alat standar dalam fisika dan matematika. Mohon maaf sebelumnya teman-teman kalau pandanganku kayak ke bawah, soalnya webcamku ini agak di atas banget jadi susah ya membaca materinya. Nah, kita lanjut ya. Lalu materi berikutnya, kegunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Itu apa aja sih? Vektor bukan hanya konsep abstrak di buku pelajaran, mereka memiliki banyak aplikasi praktis di berbagai bidang. Contohnya dalam bidang fisika dan teknik, vektor adalah bisa diartikan sebagai gaya menggambarkan dorongan atau tarikan, yaitu contohnya arah dan besar suatu gaya. Lalu bisa dalam kecepatan dan percepatan, menggambarkan gerak objek, arah dan besar laju, perubahan posisi dan juga kecepatan. Lalu pada medan magnet dan listrik, itu bisa menggambarkan kekuatan dan arah medan tersebut. Lalu analisis struktur, menghitung tegangan dan renggangan pada jembatan dan juga bangunan. Lalu pada bidang grafika komputer dan juga animasi, bisa berbentuk transformasi objek, itu bisa digunakan untuk memindahkan, memutar dan juga menskalakan objek 3 dimensi. Lalu bisa dalam pencahayaan, yaitu menentukan bagaimana cahaya memantul dari permukaan objek. Lalu yang terakhir ada animasi karakter, itu bisa kita gunakan untuk mengontrol pergerakan tulang dan juga sendi-sendi karakter, teman-teman. Jadi semuanya itu pada intinya vektor itu adalah arah ya, gitu. Arah dan juga besar ukuran. Makanya kalau kita lihat di Google atau dimanapun, itu vektor itu simbolnya itu kayak seperti tanda panah gitu ya, teman-teman. Lalu materi selanjutnya, operasi vektor. Operasi yang ada dalam vektor. Dalam matematika dan fisika, kita bisa melakukan beberapa operasi dasar pada vektor. Yang pertama, penjumlahan vektor, yaitu dengan cara menggabungkan 2 atau lebih vektor menjadi satu vektor hasil resultan. Caranya bisa dengan metode segitiga atau jajar genjang, atau menjumlahkan komponen-komponennya. Contohnya A plus B, vektor A plus B, seperti itu, teman-teman. Lalu ada yang kedua itu ada pengurangan vektor. Caranya mirip dengan penjumlahan vektor, tetapi dengan vektor negatif, arahnya berlawanan. Contohnya A min B min A plus min B. Lalu yang ketiga ada perkalian vektor dengan skalar. Mengalihkan vektor dengan sebuah bilangan skalar, ini mengubah besar vektor dan bisa membalikan arah jika skalarnya negatif. Contohnya K skalar A, vektor A. Jadi huruf K ini dia itu skalarnya ya, teman-teman, disebut skalar. Nah, yang keempat ada perkalian antar vektor. Ada 2 di sini, ada dot product, perkalian skalar titik menghasilkan sebuah nilai skalar bukan vektor, berguna untuk mengetahui seberapa sejajar 2 vektor. Rumusnya bisa A kali B minus AX BX ditambah AY BY.
plus AZ ditambah AZ dan BZ, atau A kali B min vektor A vektor B cos 0. Lalu dilanjut ada juga cross product, perkalian vektor silang. Biasanya hanya untuk vektor 3 dimensi. Hasilnya adalah vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor aslinya. Arahnya pakai aturan tangan kanan. Rumusnya ini ya, ada di bawah ini. A kali B min AY BZ min AZ BY, lalu ada AZ BX min AX BZ, lalu yang terakhir ada AX BY min AY BX. Oke, kita langsung ke contoh pengerjaannya aja ya, contoh soal. Ini aku udah bikin beberapa materi dan juga jawabannya ya, kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama ada operasi penjumlahan vektor. Operasi penjumlahan vektor secara aljabar atau analitik. Untuk U dan V pada dimensi 2, R2 ini artinya 2 dimensi ya, dalam 2 dimensi. Jika vektor U dengan unsur A, B dan vektor V dengan unsur C, D, maka U plus V sama dengan A, B plus C, D sama dengan A plus C, B plus D. Nah, contohnya diketahui vektor P dengan unsur 5 dan juga min 2, dan vektor Q dengan unsur 3 dan 4, dan R sama dengan P tambah Q. Tentukan vektor R. Vektor R ini ya temennya, P plus Q itu vektor R nya. Jadi jawabannya adalah, bisa kita lihat di bawahnya, vektor R sama dengan P plus Q sama dengan 5 dan min 2 ditambah 3 dan 4. Ini kita tambahkan aja langsung ya teman-teman, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi 5 ditambah 3 itu sama dengan 8 hasilnya, lalu min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya itu adalah 8 dan 2. Lalu kita lanjut untuk V untuk vektor U dan V pada dimensi 3. Jika vektor U sama dengan unsur A, B, C, dan vektor V dengan unsur D, E, dan F, maka U plus V sama dengan A, B, C plus D, E, F sama dengan A plus D, B plus E, C plus F. Nah, contohnya diketahui vektor P dengan unsur 2, min 5 dan 3, juga vektor Q dengan unsur 3, 2 dan 4. Dari vektor dan vektor R sama dengan P plus Q, tentukanlah vektor R. Ini caranya masih sama ya teman-teman dengan yang dimensi 2. Itu cuma bedanya ini ada 3 gitu, unsurnya ada 3. Jawabannya vektor R sama dengan P plus Q sama dengan 2 min 5 3 ditambah 3 2 4 sama dengan tinggal jumlahin ya teman-teman, seperti sebelumnya, atas sama atas, tengah sama tengah, bawah sama bawah. Jadi hasilnya adalah 2 tambah 3 5, min 5 ditambah 2 sama dengan min 3, lalu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Lalu ke operasi berikutnya, itu operasi pengurangan vektor. Operasi pengurangan vektor secara aljabar dan analitik.
Untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2 atau R2, jika vektor U dengan unsur A, B, dan vektor V dengan unsur C, D, maka U dikurangi V, ini vektornya, vektor U dikurangi vektor V sama dengan A dikurangi A, B dikurangi C dan juga D, dan D sama dengan A min C, B min D. Contohnya, diketahui vektor P dengan unsur 5 dan min 2, lalu vektor Q dengan unsur 3 dan 4, dan vektor P pendek, dan vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor Q. Tentukanlah vektor R. Jawabannya itu adalah vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor Q sama dengan 5 min 2 dikurangi 3 dan juga 4. Maka hasilnya adalah 2 dan min 6. Caranya cukup sama malah dengan yang operasi pertambahan, cuma ini dikurang aja teman-teman. Masih sama ya, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Lalu kita pindah ke yang soal dimensi 3. Jika vektor U dengan unsur A, B, C dan vektor V dengan unsur D, E, F, maka vektor U dikurangi vektor V sama dengan A, B, C dikurangi D, E, F sama dengan A dikurangi D, B dikurangi E, C dikurangi F. Contohnya, diketahui vektor P sama dengan 2 min 5 dan 3, lalu vektor Q 3, 2 juga 4, dan vektor R sama dengan P dikurangi Q, vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor Q. Tentukanlah vektor R. Kita jawab, vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor Q sama dengan 2 min 5, 3 dikurangi 3, 2, 4 sama dengan min 1, min 7 dan min 1. Masih sama ya cara-caranya, atas dikurangi atas, tengah dikurangi tengah, bawah dikurangi bawah. 2 dikurangi 3 sama dengan min 1, min 5 dikurangi 2 sama dengan min 7, lalu 3 dikurangi 4 sama dengan min 1. Contoh berikutnya itu operasi perkalian skalar dengan vektor. Secara aljabar, perkalian skalar dengan vektor caranya kalikan semua unsur pada vektor dengan skalarnya. Misalnya diketahui U dengan unsur A, B, dan V dengan unsur A, B, C dan skalarnya K, maka K dikali vektor U sama dengan K dikali unsur A, lalu K dikali unsur B, dan K V dengan K vektor V, maka K dikali unsur A, K dikali unsur B, K dikali unsur C. K ini tandanya skalarnya ya teman-teman ya. Biasanya dia berupa angka ya, angka berapapun, misalnya 3. Berarti kalau 3 berarti 3 dikali vektor U gitu teman-teman. Nanti si 3 ini masuk ke sini semua, ke unsurnya langsung kita akan kalikan dari masing-masing unsur itu ini. Contohnya diketahui P sama dengan, contohnya diketahui vektor P sama dengan min 2 dan juga 3. Tentukan vektor 3P. Berarti ini skalarnya 3 ya teman-teman ya. Jadi 3 dikali vektor P sama dengan 3 dikali unsur yang dalam ini min 2 dan juga 3 sama dengan 3 dikali min 2 sama dengan min 6, lalu 3 dikali 3 sama dengan 9.
Lalu sebagai contoh soal terakhir nih, diketahui vektor A sama dengan 2 min 3 dan vektor B sama dengan min 4, 5. Tentukanlah hasil operasi vektor berikut. Vektor A plus B. Lalu nomor 2, tentukanlah vektor A dikurangi vektor B. Lalu nomor 3 itu skalar 2 ini dikali vektor A ditambah 3 dikali vektor B. Jawabannya sudah di bawah ya teman-teman ya. Yaitu nomor 1 vektor A plus B sama dengan 2 min 3 ditambah min 4, 5 sama dengan 2 dikurangi min 4 sama dengan min 2 ya teman-teman ya. Karena ini masih pertambahan ya, seperti biasa teman-teman, kayak tadi atas tambah atas, bawah tambah bawah gitu. Ini min 3 ditambah 5 sama dengan 2. Untuk jawabannya ini ya teman ya, nomor 1 min 2 dan 2. Lalu untuk jawaban yang nomor 2, vektor A dikurangi vektor B sama dengan 2 min 3 dikurangi min 4 dan min 5 min 4 dan 5 sama dengan 6 min 8. Ini hasilnya. Karena 2 dikurangi min 4 itu 6 teman-teman. Lalu kenapa ini 6? Karena ini ya teman ya, min ketemu min plus, jadinya 2 ditambah 4 itu 6 teman-teman. Lalu yang bawahnya itu min 3 dikurangi 5 sama dengan min 8. Lalu ini nomor 2 jawabannya nih ya, 6 dan min 8. Lalu kita lanjut nomor 3, itu nomor terakhir, skalar dikali vektor A. Skalarnya ini 2 ya teman-teman, plus 3 dikali vektor B sama dengan 2 ini skalarnya teman-teman, dikali vektor A. Vektor A ini unsurnya 2 dan min 3. Lalu ditambah skalar 3 ini dikali vektor B dengan unsur 4, min 4 dan 5 sama dengan ini 2 kali 2 4, lalu 2 dikali min 3 itu min 6, kita tambah ini yang skalar berikutnya 3 dikali min 4 sama dengan min 12, lalu 3 dikali 5 itu 15. Lalu kita tinggal jumlahkan aja ini teman-teman, 4 plus min 12 sama dengan min 8, lalu min 6 ditambah 15 sama dengan 9. Ini hasilnya teman-teman ya. Jawaban akhirnya itu min 8 dan 9. Jadi kesimpulannya pada materi yang telah aku bacakan ini, dipresentasikan ini, itu vektor adalah konsep fundamental dalam aljabar linier, fisika dan banyak bidang lainnya. Dengan memahami definisi, sejarah, dan operasi-operasinya, kita dapat menganalisis dan memecahkan berbagai masalah di dunia nyata. Kemampuan untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, lalu dot product dan cross product pada vektor adalah keterampilan penting dalam banyak disiplin ilmu. Oke, cukup sampai situ saja penjabaran materi dan presentasi dari saya, Cotton Pranaputra. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat atau ada kata-kata yang menyinggung. Saya benar-benar tidak bermaksud buruk dalam presentasi ini. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.